Ada kakek-kakek. Ada kakek-kakek. Ibunya lihat. Ibunya lihat, saya juga lihat. Gitu. Tapi begitu bukan setengah sadar, jadi kayak mata batin saya ngelengok ke belakang. Ternyata bukan kakek-kakek. Apa itu? Jin. Hilang tiba-tiba? Enggak, jin. Emang saya tanya ke ibu saya juga, Mah itu yang tadi kan kakek-kakek ya? Iya. Tapi saya lihat ke belakang. Semuanya Bu, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mas Pedi istighfar, astagfirullah, relax. Mas Pedi relax, astagfirullah. Terus, tenang, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, tenang. Tenang, astagfirullah. Sudah Bu? Sudah Bu? Sudah, yuk. Tenang. Pak Pedi, Ya, kenapa badannya tiba-tiba seperti kaku sekali? nggak tahu. Kayak ada yang mau lepas gitu. Jadi entah. Lawan Pak Ustadz gitu. Dan muka merah sekali tuh. Emang kaki itu setiap berobat kayak gitu. Iya, ini kayak pengen ngelawan gitu katanya Ustaz. Tadi kaku sebentar ya. Yang lainnya yuk. Bereaksi banyak sekali Ustaz sekarang. Biarin aja Mas. Nggak apa-apa. Untuk kita fokus di Pak Mas Kita Pedi dulu. fokus di Mas Pedi. Iya, tadi Mas Pedi sampai Ibu doanya udah selesai baru kesurupan. buka mata. Shh, buka mata, tenang. Nanti kalau doa lagi. Astagfirullahaladzim. Nah, oke. Mas Pedi, Iya, yang dirasa apa? kayak ada yang minta keluar gitu. Keluarkan saya, lawan. Kamu lawan itu katanya gitu. Tapi ditahan. Biasanya saya tahan dengan kulimah. Kayak Ustadz saya istighfar itu selalu ngelawan ke saya. Dia nggak mau keluar. Tadi saya nggak lawan. Ya. Saya biarkan gimana pun saya kan. Betul. Makanya gitu. Jadi posisinya posisi Saya nggak lawan tadi Pak Ustadz. Biasanya agak saya lawan. aneh. Tapi rasanya gimana? Insya Allah enakan. Ya. Enakan. Ya. Saya pengen ya selepasnya saya sembuh enaknya gitu. Dulu pas jadi hadir di sini pun sudah ada perubahan kan ya? Iya. Apalagi ini dikhususkan. Insya Allah. Ya. Amin. Iya. Minta maaf lagi nanti sama mertua. Ya, betul Ustadz? Insya Allah. Iya, saya minta maaf lagi nanti. Beliau sekarang nonton. Ya nanti diminta maaf lagi ke mertuanya. Iya insya Allah. Tadi Ikutin yang aja. mau keluar itu apa Ustadz? Iya. Karena yang di dalam itu keluar sebenarnya. Cuma karena pada waktu didoain itu kan keluarnya gede. Jadi di tubuhnya Mas Pedi sendiri itu ada ilmu lain. Jadi mereka saling terkait. Jadi keluarnya nggak bisa jeruk gitu. Jadi begini pada waktu Saling mengait. Ya naik begini ilmu yang lain ikut bereaksi juga sama gitu. Jadi akhirnya tetap Mas Pedi sendiri yang gerak seperti itu. Cuma biasanya saya lawan Pak Ustadz itu dengan ya kulimah atau istighfar gitu ya. Tadi saya nggak lawan, saya biarin aja. Gitu. Enggak apa-apa sih yang Justru seperti saya lawan malahan kerasa sampai selama ini gitu ya. Iya. Saya lawan mereka itu jadi menetap begitu. Kayak menetap. Mudah-mudahan ini proses Amin. semuanya ya. Amin. Insya Allah proses keluar. Amin. Jadi dengan istighfar sebenarnya kita nggak melawan. Istighfar itu malah istilahnya kalau orang Jawa itu monggo istilahnya. Mempersilahkan karena Memberikan kita jalan. fokusnya pada Allah ya. Silahkan gitu. Jadi bukan melawan dengan istighfar enggak ada. Insya Allah mudah-mudahan bisa sembuh cepat ya Mas Pedi ya. Amin. Mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki nanti. Amin. Amin. Ya. Kita doakan. Amin. Kita doakan sekali. Amin. Amin ya. Ya.
Untuk MMCTV dan Pak Ustadz saya ucapkan terima kasih. Semoga saya bisa kembali seperti semula lagi. Amin ya Allah, amin ya rabbal Didoakan yang alamin. terbaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama alhamdulillah. Ya. Iya. Dan Pak Pedi ya. Ibu yang lainnya khusus ya, fokus ya. Banyak istighfar ya Bu. Kita lanjut Ustaz. Tarik mah. Tarik. Ayo silakan. Bentar. Ya masih proses jalan. Ayo Ibu sini Ibu. Perlu kursi? Perlu kursi? Sini. Ini anaknya, saudaranya. Sini. Ya. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Nama saya Erni Suryani. Siapa? Erni Suryani. Bu Erni mau duduk atau berdiri? Duduk. Duduk. Ya udah. Permisi. Maju sedikit Bu Erni. Sebentar. Ya. Bu Erni dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Ya. Ini saudaranya. Iya, saudara. Oke. Kenapa Bu Erni? Dari perawan saya sering kesurupan. Sering kesurupan. Ya. Tahun 2001 pernah, kalau kata sudah apa tuh, kasaran gitu apa? Dibawa sama jin gitu. Tahun 2001. 2001. Bawa majim gimana sih? Jadi saya tuh pernah ngantar ibu ziarah ke makam kakak saya. Pas pulangnya tuh ibu saya tuh pingin pipis, saya antar ke tempat apa WC umum di sawah. Berhadapan gitu sama, kelihatan sama ibu saya sama juga sosok apa, kakek-kakek gitu ya, kakek-kakek yang di depan saya tuh. Ada kakek-kakek. Ada kakek-kakek. Ibunya lihat. Ibunya lihat, saya juga lihat. Gitu. Tapi begitu bukan setengah sadar, jadi kayak mata batin saya ngelengok ke belakang, ternyata bukan kakek-kakek, Apa itu? jin. Hilang tiba-tiba? atau Enggak, gimana? jin. Emang saya tanya ke ibu saya juga, mah itu yang tadi kan kakek-kakek ya, iya. Tapi saya lihat ke belakang, ternyata bukan kakek-kakek. Itu usia berapa saat itu Ibu? Itu udah menikah itu. Oke. Pas dilihat bukan kakek-kakek maksudnya tapi Emang kelihatan sama ibu saya mah kakek-kakek itu. Tapi batin saya lihat ternyata bukan gitu. Setelah itu setengah sadar gitu ya, langsung saya dibawa gitu. Apa rohnya, nggak tahu apa rohnya. sama si kakek itu. Sama si jin itu. Saya lihat badan saya sendiri. Jinnya itu bentuknya apa Bu? Kakek. Kayak manusia gitu. Awalnya kelihatan sama ibu saya juga manusia gitu, kakek-kakek. Cuman Ya, pas terus? saya tengok, emang mata lahir nggak ngenengok gitu. Cuman perasaan mata batin nengok ke belakang, Iya, ternyata itu bukan. jinnya apa maksudnya? Wujudnya tetap kakek-kakek atau berubah? Enggak, berubah. Cuman saking kagetnya jadi nggak begitu kelihatan, jadi tinggi aja gitu. Oke. Ibu melihat jasad ibu sendiri terus Iya, ibu pergi? pulang, jasad saya pulang sama ibu saya. Malam-malam saya tuh perasaan teh turun lagi dari gunung, saya tuh dibawa ke gunung gitu, sama kakek-kakek itu. Teriak-teriak minta tolong sama ibu saya. Balik lagi ke kuburan itu, nyari ibu saya malam-malam. Diambil lagi sama yang jin tadi itu. Diambil lagi saya ke situ. Saya teriak-teriak, saya lihat badan saya ya sholat, ikut sholat gitu biasa. Cuman yang kelihatan kan saya tuh punya kemenakan, masih kecil, bayi, dideketin sama saya tuh nangis, lagi tidur juga nangis gitu. Kenapa dideketin sama saya kok nangis? Ibu nggak sadar kalau ibu itu adalah Iya, tapi saya lihat badan saya sendiri cuma Ya, itu dia, cuma iya. teriak gitu, mama tolong Oke. gitu. Akhirnya kembalinya gimana? Kembalinya akhirnya dibawa sama adik ipar saya, dicobain ke Pak Ustadz ada sebuah pesantren di Bandung. Jadi kayak angling dharma gitu. Angling Ya, Dharma. jadi dibalikin gitu rohnya gitu. Balik lagi baru. Iya, Jadi sepanjang itu ibu Lihat, iya, lihat lihat. ibu sendiri, Iya. ibu jalan-jalan. Iya. Itu kan saya gitu. iya, tapi cuma bisa teriak-teriak aja gitu. Mama tolong. Tapi nggak kedengeran. Nggak kedengeran sama ibu Oke, saya oke, oke. gitu.
Ya dari situ ya sering kesurupan, sering kadang suka lihat ya makhluk-makhluk gaib. Sampai sekarang? Alhamdulillah kemarin diobatin tuh, alhamdulillah nggak terlalu Diobatinya tuh diapain? sama orang yang pintar, ya dikasih air gitu, ditutup istilahnya biar nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat gitu. lagi. Cuman bisa ngerasain gitu. Sampai sekarang ngerasa masih bisa. ngerasain Ngelihat aja. sudah tidak. Iya melihat udah tidak, cuman bisa ngerasain. Tapi malah tersiksa gitu. Kalau kayak mau kesurupan gitu emang bisa dihandle gitu, tapi lama-lama ke badan nggak enak, nggak enak gitu. Malah jadi sakit, badan sakit, sakit-sakitan terus. Oke. Udah gitu sekarang efeknya ke anak, Anak kenapa? sama kayak gini. Sama juga? Iya, Umur berapa anaknya? 5 tahun setengah TK. 5 TK udah kesurupan? Enggak, bukan kesurupan, bisa lihat gitu. Oh dia ngomong? Iya. Yang dia lihat sama seperti yang ibu lihat? Kalau bisa misalnya, mama ada topeng, jadi bilang kalau jin topeng gitu. Mama ada topeng tuh. Di tubuh mama tuh banyak topeng. Kata dia. Ya kan kalau misalnya, Dek jangan nakal ya, mama sakit, badannya nggak enak. Kata dia tuh, mama sakit bukan karena sakit dokter, tapi karena topeng. Kata banyak dia. topeng iya di tubuhnya. Gitu. Nah kan dia lihat, mama, ibu bisa lihat juga sesuatu yang sama, enggak? Siapa anaknya? Enggak. Saya? Karena, iya betul. Enggak, cuman ngerasain aja sekarang mah. Karena sudah ditutup itu tadi. Cuman ngerasain aja gitu. Oke. Ya, justru 2 tahun kebelakangan ini ada kejadiannya yang saya nggak tahu, nggak ngerti gitu ya. Dua kali bulan puasa kejadiannya tuh, yang awal pertama bulan puasa pertama saya tuh mau sholat, pas mau wudhu di tembokan WC tuh kayak telur udah dikocok gitu, dibanjurin gitu. Kirain saya apalah nggak ini. Semenjak kejadian itu saya kesurupan terus. Datangnya tuh ke gigi, sakit gigi gitu. Jadi di tempat wudhu kayak ada telur habis dikocok Iya, ditumpahin. ditumpahin gitu. Sampai subuh mau itu juga mau makan. Kirain saya mungkin telur suami saya kali mungkin. Tumpah. Tumpah kali. Nah semenjak itu pas bulan puasa tuh ya kesurupan terus. Sejak Ya, kejadian itu. iya. Ya, awalnya setiap Isya, kalau Isya terus. Udah pertengahan, udah imsak, nah mulai sakit gigi terus. Giginya sakit. Sakit. Udah diobatin, udah ditambah, tapi tetap aja. Jadi sakitnya tuh bukan sakit gigi biasa, kayak ditusuk-tusuk. Dut. Iya, jadi yang sakit atas tapi atas bawah, dua-duanya sakit. Jejedudan. Iya. Oke. Terus yang keduanya, Ini udah keempat kedua. enggak ini. Maksudnya Ini yang kejadian yang ini 2 tahun berturut-turut. ini. Yang di 2 mana-mana tahun ada ini kocokan berturut-turut. telur. Yang selanjutnya? Ya anak saya itu. Jadi tingkah lakunya aneh gitu. Aneh kumaha. Yang 5 tahun itu? Laki-laki Nggak perempuan? apa-apa, udah ibu aja yang tingkah lakunya aneh nggak apa-apa. Anak kan nggak di sini, udah nggak apa-apa. Ini takutnya anaknya. Soalnya Pak, jadi rewelnya ke anak. Jadi Terus jawabnya saya gimana kalau soalnya rewelnya ke anak? 2 tahun ini saya stres sama anak saya gitu. Tingkah lakunya. Tadi saya tanya, Ya. kalau soalnya Ya. takutnya ke anak, saya jawabnya gimana? Kan soalnya takutnya ke anak. Soalnya itu takutnya ke anak. Saya tanya, jawabnya saya gimana? Masalahnya. Iya. Ya masalahnya anaknya jadi rewel gitu. Segala permintaan tuh jadi di luar akal lah. Iya. Di luar Emang minta akal. apa? Kalau minta mainan tuh yang kan dia tuh anak perempuannya. Minta mainannya yang laki-laki Loh, ya semua. nggak apa-apa, normal itu masih. Identiknya laki-laki. Kayak sebelum sekolah pengen komputer. Katanya kan kamu tuh belum sekolah. Saya udah sekolah kelas 2. Yang sebelum kemarin masuk TK tuh. Saya udah sekolah kelas 2. Kamu belum sekolah. Terus Ya kemarin namanya lagi. anak-anak kan gitu, ngarang aja. Iya. Nggak apa-apa. Ya jadi tingkah Suka lakunya. itu anak-anak itu Berimajinasi. berimajinasi. Aku sudah umur sekian gitu-gitu. Itu normal Jadi, itu. Jangan ditakutkan juga dengan hal Iya. yang Cuman yang ini ya, yang saya mengganggu tuh kan jadi gini. Mama sebenarnya cina topeng yang di sana tuh sama di sini tuh sama. Jadi saya pindah rumah dari kontrakan depan ke belakang gitu.
Saya pindah teh, suruh pindah tuh karena lihat anak saya jadi sering sakit kan, terus sering gitulah. Terus kan kata anaknya sama aja Iya gitu katanya. katanya, topengnya di sana sama yang di sini tuh sama aja, rumahnya juga. Ini tiga jamaah yang hadir di sini semuanya pindah rumah. Alasannya untuk merubah kondisi, tapi ternyata sama-sama aja. Itulah yang sebenarnya sejak dulu saya mikirin, kenapa dukun-dukun ini suruh pindah rumah. Tahu nggak aslinya kenapa? Jawabannya mau Kenapa? saya kasih tahu mulai hari ini. Kenapa, Ustaz? Karena dukunnya takut sama jinnya. Dia mau jangan cari perkara deh sama si preman itu, dia maunya begitu. Pindah aja rumah, mundurin Pindah diri. aja rumah biar dia juga ringan kerjanya. Tapi masalahnya nggak gitu. selesai sama aja. Iya, masalah nggak selesai. Oke. Wong persoalannya nggak di rumah. Dalam diri sendiri ya. Iya, persoalannya di tempatnya ibu sendiri. Makanya, ibu jangan anaknya minta komputer, saya aja dibeliin ya. Yaudah. Ibu kesini, kenapa tiba-tiba kesini? Ya saya pingin sehat saya juga Sehat mah dokter minta Katanya obat. disuruh orang sini. enggak pingin sendiri. Enggak, mau sendiri. Pingin sendiri. Kan saya udah di Rukia tuh udah lama, lama banget. Sampai berapa tahun. Sampai sekarang juga sering kalau setiap kambuh saya telepon gitu kan, sudah berlangganan saya telepon. Sampai Langganan. ya kalau ngerasa gak enak gitu. Ya saya telepon gitu. Gitu. Ya mungkin karena nggak ada reaksi mungkin. Iya, iya. Ya coba aja katanya ke Pak Ustadz Danu. Kata siapa tuh? Ya, yang Rukiah. Kesini disuruh sama yang rukiahnya. Gak ada hasil mulu, ya udah coba aja ke Ustadz Danu katanya gitu. Ini ngomong barusan ngomong gitu. Enggak denger saya. Iya gitu ya bener ya. Iya. Gimana? Iya. Kan ke Rukiah yang Angganan tuh. Udah member. Saya Terus Ya nggak kata, ada reaksi mungkin. Ya cobain aja, Cina kan suka sering lihat Ustadz Danu tiap subuh. Cobain aja atau ke situ. udah denger Ustadz? enggak juga. Pakai sumpal nih. Iya dia kata yang orang member Rukiahnya. Ke Ustadz Danu aja katanya gitu. Enggak denger juga. Ah usah dah. Ya udah. Ya sudah yuk. Ibu siapa Ibu namanya? saya bantu doa Ibu ya. Erni. Ibu siapa? Bu Erni. Ibu Erni. Erni siapa? Erni Erni Supriyatin. Siapa? Suryani. Oh, Erni Suryani. Ya yuk, Ibu aminkan doa saya ya. Saya mau doain Ibu Erni apa ya? Bu Erni. Yang Ilmunya saya gini mau Saya takutnya soalnya kata ibu saya kakek saya orang pintar. Saya Oh, takutnya bener, ada ya. keturunan. Jadi Tapi nanti kalau setelah saya lepas ini Ibu bisa ngeliat lagi loh. Enggak, maksudnya lihat Ngeliat lagi. manusia. Nanti berangsur-angsur mudah-mudahan tidak bisa melihat. Karena semuanya akan saya keluarin. Mau dari orang pintar, mau dari ini saya keluarin. Ya. jadi ini tidak bisa melihatnya cuma ditutup. Cuma ditutup begini. Nanti Ustadz bukain. Nah, begini persoalannya yang ditutup, kok bisa ditutup? Iya, yang nutup ini apa? Ini sama aja. Oh iya. Jin juga ya. Iya. Gimana coba? Kalau saya buka, ini kan semua terbuka. Jadi ngelihat lagi. Nah, cuma nanti proses keluarnya yang di mata, yang di telinga itu dikeluarin gitu. Jadi Ya. dia berangsur-angsur nanti mulai tidak bisa melihat. Mau? Oke. Oke, Ya, yuk aminkan doa saya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Erni, ya Allah. Memohon kepadamu jika di dalam tubuhnya banyak sekali ilmu-ilmu dari orang-orang tua sebelum Ibu Erni, ya Allah. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Erni banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Erni. Jika ilmu-ilmu tersebut musyrik, ya Allah, ilmu-ilmu yang menjadikan mudarat bagi iman dan ketakwaan Ibu Erni, ya Allah. Aku mohon padamu ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Erni dari orang tua sebelum Ibu Erni. Aku mohon padamu agar Engkau ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Erni, ya Allah, amin.
Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Erni dari orang-orang tua sebelum Ibu Erni ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Erni ya Allah, amin. Yang ada di dadanya, yang ada di jantungnya, yang ada di hatinya, yang ada di matanya, yang ada di telinganya, yang ada di otaknya, yang ada di memorinya, yang ada di motoriknya, yang ada di otak kecilnya, yang ada di seluruh tubuhnya, yang menyatu dengan dagingnya, yang menyatu dengan ototnya ya Allah, yang menyatu dengan tulangnya, yang menyatu dengan darahnya ya Allah. Aku mohon padamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Erni ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Erni ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Erni ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Erni dan mengunci tubuhnya Ibu Erni banyak sekali amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk ya Allah, dan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan amalan tersebut mengunci pada tubuhnya Ibu Erni ya Allah. Aku mohon kepadamu agar seluruh amalan-amalan yang ada dalam tubuhnya Ibu Erni, aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Ibu Erni ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh amalan-amalan yang mengunci tubuhnya Ibu Erni ya Allah, amin. Keluarkanlah amalan-amalan yang mengunci tubuhnya Ibu Erni ya Allah, amin. Ya kun fayakun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Berni buka matanya. Berni. Duduk, duduk. Duduk. Ah.